Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu fiqh. Masih dalam membaca matan Umdat al-Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Masih dalam kitab At-Taharah, pembahasan tentang taharah, dan kita telah masuk di dalam bab tentang mandi janabah. Seperti biasanya, sesuai dengan kesepakatan yang kita telah buat, setiap sebelum masuk ke dalam pelajaran kita menyetorkan beberapa dari hadits. Mana tadi nama-nama hadits itu? Nama-nama setoran? Masya Allah, Allah barik fikum. Baik, kemarin kita sudah melalui bab tentang madi dan yang selain dari madi, dari apa yang keluar dari kemaluan. Ada yang membatalkan wudu dan ada yang tidak membatalkan wudu. Ada yang najis wajib dibersihkan dan ada yang suci. Begitu pula kita ambil di dalamnya tentang bagaimana kaifiat membersihkan najis. Dan menutup dari bab tersebut kita mengambil hadits yang menyempurnakannya tentang 5 hal yang menjadi fitrah, yang Allah fitrahkan atas manusia, yang sepakat manusia akan kebaikan yang terdapat di dalamnya atau akan indahnya kelima perkara tersebut. Ya, di dalamnya terdapat bahwa kelima hal ini adalah di antara apa yang Allah syariatkan dan fitrahkan kepada hambanya, yang dimana kaidah asal dari setiap apa yang Allah syariatkan dan apa yang Allah tetapkan pasti apa? Mengandung 2 hal. Pasti terdapat maslahat dan manfaat bagi hambanya dan menghindarkan hambanya dari apa? Mudarat dan mafsadah, baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Di antaranya apa? Seperti yang beliau sebutkan, sunat. Sunat kalau kita lihat manfaatnya, Masya Allah, itu lebih menghindarkan seseorang dari penyakit, dan juga atau manfaatnya bisa menyempurnakan taharah seseorang dan menghindarkan dari mafsadah, menghindarkan seseorang dari penyakit. Kenapa? Karena tanpa sunat, ya, seseorang atau kemaluan seseorang akan menjadi tempat berkumpulnya khabath, kotoran dan najis, menghalangi dari taharah dan bisa menjadi sebab dari sebab-sebab terjangkitnya seseorang dengan penyakit. Oleh karena itu Allah mensyariatkan untuk menghilangkannya. Begitu pula fitrah yang kedua, kata Nabi SAW, al-istihdad, memotong bulu kemaluan. Sama, kalau kita lihat dari faidahnya, Masya Allah, ini lebih menyempurnakan kebersihan seseorang dan merupakan sesuatu yang masuk dalam keindahan, yang dimana keindahan adalah sebahagian dari iman. Sebenarnya sabda Nabi SAW, at-taharatu syatrul iman. Taharah, kebersihan, kesucian, keindahan, syatrul iman, adalah bagian dari keimanan. Dan juga ini lebih lebih berhati-hati. Merupakan langkah yang lebih aman bagi seorang hamba, khususnya seorang muslim, di dalam dia bertaharah. Karena boleh jadi dengan adanya rambut di kemaluan, najis yang keluar dari kemaluan boleh jadi tersisa atau singgah di sela-sela dari rambut tersebut. Makanya karena itu Allah syariatkan untuk dihilangkan. Dan begitu pula fitrah yang lainnya yang disebutkan dalam hadits, seperti memotong kumis, ya, kemudian memotong kuku, dan yang terakhir mencabut bulu ketiak. Bagi yang tidak mampu mencabutnya, mencukurnya tidak masalah. Kemudian 5 hal ini bukanlah batasan, karena di hadits yang lainnya Nabi sebutkan ada 10 asyaratun minal fitrah,
menunjukkan bahwa 5 ini bukanlah pembatasan. Hanya ingin menyebutkan sebahagian dari apa yang diinginkan. Taib, kemudian kita masuk ke dan terakhir tentang hukumnya. Hukumnya sepakat para ulama akan sunnahnya fitrah yang disebutkan ini kecuali khitan, sunat. Maka hukumnya wajib. Itu pun para ulama berselisih apakah wajibnya mutlak bagi laki-laki dan perempuan atau ada perincian. Menjadi berapa pendapat? Taib. Ada yang mengatakan bahwa itu wajib untuk keduanya. Ada yang mengatakan sunnah untuk keduanya. Dan ada yang mentafsilnya, merincinya, mengatakan wajib untuk laki-laki dan tidak wajib untuk perempuan. Sekarang kapan waktunya? Tatkala seseorang sudah mencapai umur balik. Kalau laki-laki ditandai dengan 3 tanda. Yang pertama, al-ihtilam, mimpi basah. Yang kedua, tumbuhnya bulu di sekitar daerah kemaluan. Kalau tidak ada 2 ini, maka kita lihat usianya. Kalau sudah sampai berapa tahun? 15 tahun, maka sudah dikatakan balik. Kalau perempuan, sama. Yang pertama, hanya saja dia berbeda dari sisi. Yang pertama dia haid. Yang kedua sama, tumbuh bulu di kemaluan. Dan yang terakhir, usia mencapai 13 tahun. Masya Allah. Kemudian kita masuk dalam bab al-ghusl minal janabah. Mandi janabah. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini syahid dari hadits menunjukkan bahwa junub itu mewajibkan mandi. Nanti akan ditafsil bagaimana bentuk junubnya. Kemarin kita sebutkan ada 5 yang mewajibkan mandi. Ada 5 yang mewajibkan mandi. Tapi saya keliru ternyata. Saya diingatkan sama al-akh, Masya Allah, rahmat, jazakumullah khairah, Allah barik fih. Saya kemarin sebutkan apa salah satunya istihadah. Dan ini keliru. Yang benarnya adalah nifas. Ini yang saya mau jelaskan sekarang. Di papan. Supaya lebih gampang kalian pahami. Jadi at-taharah definisinya raf'ul hadath wa izalatu al-khabath. Al-khabath ini an-najas, atau kita takbir dengan najis saja supaya lebih mudah. Wa izalatu an-najas. Sekarang taharah, bersuci, definisinya mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Sekarang kita perlu tahu apa bedanya hadas dengan najis. Kata para ulama, kalau al-hadas dia adalah wasfun qaimun alal badan. Dia adalah sifat yang terdapat pada badan. Berupa apa? Perbuatan. Contoh, kencing, buang air besar, haid, dan yang semisal dengannya. Keluarnya mani, atau madhi, atau wadhi. Ini apa namanya? Hadas, perbuatannya. Adapun zat yang keluar, ini namanya apa? Najas. Baik. Najis itu adalah wasf, sifat yang qaim, yang terdapat pada apa? Alal badan wa ghairi. Wa ghairi. Ini kalau najis. Ya. Kemudian hadath, dia itu mewajibkan apa? Al-ghusl,
mandi atau awil wudu. Berbeda kalau najis. Apa yang wajib atas najis? Yajibu izalatuhu. Yang wajib menghilangkannya. Bedakan ini. Jadi kalau hadas, perbuatan yang melekat pada tubuh seorang manusia. Apa saja? Dia kencing, buang air besar, ya, keluar darinya mani, madhi atau wadi, atau perempuan misalnya dia nifas, haid. Nah, ini apa namanya? Hadas, perbuatan. Nah, tapi kalau najis itu zat yang keluar. Seperti kencing, kotoran, azakumullah, mani, bukan mani ya, wadi, madhi, darah haid. Ini apa namanya? Najis. Kalau hadas, dia terjadi, apa yang diwajibkan? Wudu atau mandi. Nah, kalau najis, dia ada, apa yang diwajibkan? Menghilangkannya. Paham ini? Nah, ini bedanya. Sekarang, ini dibagi lagi menjadi 3. Enggak, hadas dibagi menjadi 2. Ya. Nah, sekarang kan kita masih di bab taharah. Apa itu taharah? Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Sekarang apa bedanya hadas dengan najis? Hadas perbuatan yang melekat pada tubuh seseorang. Misalnya dia kencing, buang air besar, atau keluar darinya mani, madhi, ya kan? Atau wadhi, atau perempuan misalnya dia haid, nifas. Perbuatannya ini apa namanya? Hadas. Wajib untuk diangkat. Apa yang mengangkatnya? Ini. Mandi atau berwudu. Sesuai dengan dalil yang menjelaskannya. Kalau zat yang keluar, apa namanya? Najis. Apa yang wajib kalau dia ada? Membersihkannya. Jadi bedakan ya. Perbuatan dengan zatnya. Bedakan itu. Nah, sekarang hadat ini dibagi lagi menjadi 2. Ada yang akbar, ada yang asgar. Akbar gampang. Ma yujib al-ghasl. Apa yang mewajibkan mandi? Seperti apa? Kalau laki-laki junub, kalau perempuan haid, suci dari haid atau nifas. Kemudian yang asgar, ma yujib al-wudu. Apa yang mewajibkan wudu? Banyak. Kencing, buang air besar, keluarnya madhi, keluarnya wadhi. Paham ini? Ini. Kalau najis, dia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mughalladhah. Najis yang berat. Ada mutawassithah. Najis pertengahan dan ada yang mukhaffafah. Ketiganya ini dibedakan dari apa? Dari cara menghilangkannya. Kalau yang mughalladhah, yang berat, cara menghilangkannya juga berat. Seperti apa ini? Jilatan anjing. Saking beratnya cara membersihkannya, wajib dibersihkan 7 kali. Walaupun dia sudah bersih pada cucian yang ketiga, tetap wajib harus dicuci sampai 7 kali. Ditambah lagi, cucian salah satu dari ke-7 ini harus menggunakan tanah. Bayangkan. Ini mughalladhah. Kalau mukhaffafah, kebalikannya. Seperti namanya najis yang ringan. Maksudnya yang cara cucinya juga ringan. Seperti apa ini? Sudah lewat. Kencing anak bayi yang belum makan sesuatu kecuali air susu. Bagaimana cara membersihkannya? Jangankan untuk dicuci, apalagi untuk dicuci sampai berkali-kali. Kata Nabi cukup di apa? Dipercikkan atau dialirkan
air. Kalau mutawassithah ini asal dari najis. Jadi kita hafalkan dulu yang sedikit supaya keluar nanti yang banyak. Yang sedikit tadi cuma mughalladhah, cuma satu. Ya, liur anjing. Kalau mukhaffafah, air kencing anak bayi yang belum makan makanan kecuali air susu ibunya. Selain daripada itu, yang datang dalilnya bahwa itu najis, nah ini masuk ke dalam najis apa? Mutawassithah. Cara membersihkannya dengan dicuci sampai hilang zatnya. Dan ini asal dari cara mencuci najis. Kita cuci sampai hilang zatnya. Adapun yang keluar dari itu, kita lihat apakah ada dalilnya atau tidak. Pahamnya ini? Baik. Nah ini nih. Kemarin tentang gusul khususnya, kita bagi di sini. Jadi al-ghuslu, atau kita langsung sebutkan sababu al-ghusl. Sababul ghusl itu yang pertama, ini al-janabah. Junub. Dan ini terbagi menjadi dua. Asal makna janabah itu apa? Keluarnya mani. Inzal al-mani. Tapi ada yang menggunakan janabah ini juga bermakna jima. Jima, walaupun apa? Walaupun tidak keluar. Jima bi ghairil inzal. Nah ini sebab yang pertama yang mewajibkan seseorang mandi. Sebab pertama ini mencakup dua mi. Keluarnya mani, walaupun bukan dengan jima. Atau sebaliknya, jima walaupun tanpa keluar mani. Masing-masing ini sebab. Yang kedua, ada al-haid wan nifas. Nah ini juga langsung mencakup dua. Afwan ya. Ada al-haid wan nifas. Nah, seorang wanita yang suci dari haid dan nifasnya wajib juga mandi. Kemudian yang ketiga, al-Islam. Seseorang yang baru masuk Islam. Walaupun ini diperselisihkan. Kemudian yang keempat, al-maut. Jenazah. Tapi jelas bukan dia mandi dirinya. Dimandikan sama orang lain. Nah ini dia. Inilah beberapa hal yang mewajibkan mandi. Kalau dihitung totalnya berapa? 6. Sebab yang pertama dibagi menjadi 2. Sebab yang kedua juga dibagi menjadi 2. Dan ada yang sebab ketiga dan keempat. Berapa totalnya? 6. Junub dibagi 2. Keluar mani dengan jima atau tidak? Kemudian sebab yang kedua, jima keluar mani atau tidak? Sebab yang kedua haid. Yang ketiga nifas. Yang keempat maut atau Islam. Yang kelima, yang keenam al-Islam, al-maut. Ya, sama. Antum baca saja. Ini kesimpulannya tentang taharah. Paham gitu? Yang tidak paham nanti kita ulang. Makanya saya bilang antum di sana tadi iman. Antum pergi di sini, apa antum lihat di sini? Cuma belakangku antum lihat. Antum ke situ supaya antum lihat. Kalau tidak jelas, dengar saja rekaman. Paham ini? Jadi harus dibedakan ya. Nah, hanya saja, nah ini juga perlu yang saya tambih tentang najis. Apa hukumnya najis? Apakah membatalkan wudu atau tidak? Maka dilihat. Kalau najisnya keluarnya dari kita, dari orang yang berwudu, keluarnya dari kita ini yang berwudu, maka batal. Tapi kalau najisnya dari orang lain, seperti Nabi SAW, dikencingi oleh anak bayi. Ini kan najis, ini kan? Tapi bukan dari Nabi, tapi dari orang lain. Apakah Nabi berwudu setelah itu? Anda menunjukkan bahwa kalau najis dari orang lain, kita menyentuh najis misalnya. Nah, ini tidak membatalkan wudu. Cukup dibersihkan. Bedakan ya antara hadas dengan najis.
Hadas dengan najis. Yang mewajibkan mandi atau wudu itu apa? Hadas. Adapun najis, apa yang diwajibkan? Cukup menghilangkannya saja. Kecuali pembahasannya beda. Kalau misalnya najisnya keluar dari kita, kotoran, kencingnya, atau misalnya madhi atau wadi, atau perempuan misalnya haid atau nifas, tapi keluar dari dia, ini membatalkan wudu. Tapi dari sisi apa? Bukan karena najisnya, karena dia paham gini? Paham enggak? Makanya mani suci mani. Mani suci zatnya. Tapi proses keluarnya mani, itu menjadi hadas. Makanya mewajibkan mandi. Paham gini semua? Ya, baik. Kemudian hadits Abu Hurairah jelas bagaimana perbuatan beliau menunjukkan akan wajibnya seseorang yang junub untuk mandi. Adapun sabda beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang muslim tidaklah najis. Apa yang dimaksudkan dengan najis? Najis ma'nawi. Karena najis ada dua. Najis hissi yang dilihat. Ini yang dimaksud dalam pembahasan fikhiyah. Ya, seperti kotoran, air kencing, madhi, ya, wadi, darah haid, darah istihadah, darah nifas. Itu semuanya. Itu najis hissi namanya. Ya, ada juga najis yang maknawi, secara maknawi tidak nampak. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya, innamal musyrikuna najasun. Sungguh orang-orang musyrik najis. Apanya? Zatnya atau perilakunya? Perilakunya. Ya, maksudnya apa yang mereka bawa dari kesyirikan dan kekufuran merupakan perbuatan yang paling najis, menjijikkan. Ya. Adapun seorang mukmin, maka perbuatannya itu bukanlah najis. Ini yang dimaksudkan dalam hadits Abu Hurairah. Iya. Faedah ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya. Sekarang kita masuk dalam hadits yang baru. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabati ghasala yadayhi thumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah thumma yukhallilu biyadayhi sya'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alaihi al-ma'a thalatha marrat thumma ghasala sa'iri jasadihi wa qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid naghtarifu minhu jami'a. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mandi, yang diinginkan dengan mandi minal janabah, mandi junub, beliau jelaskan tata caranya. Aghsala yadayhi, paling pertama beliau cuci dulu tangannya. Tidak disebutkannya berapa kali, yang jelas dia cuci tangannya. Summa tawadda'a, kemudian setelah beliau mencuci tangannya, beliau pun berwudu. Wudu'ahu lis-shalah, dengan wudu salat. Menunjukkan bahwa wudu diinginkan ini apa? Wudu sempurna. Mulai dari madmadah, berkumur, istinsyak sampai mencuci kaki. Karena di hadits setelahnya, hadits Maimunah, dijelaskan bahwa Nabi SAW mengakhirkan cuci. Beliau mencuci anggota wudu tapi mengakhirkan cuci kakinya. Di sini dijelaskan sempurna. Maksudnya wudu sampai mencuci kaki. Nanti setelah itu baru beliau yukhallilu biyadaihi sya'rahu, menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangannya. Ya. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basyaratah afadha alaihi al-ma. Ya. Sampai tatkala beliau sudah merasa bahwa air sudah mencapai, arwa itu mencapai, wasala basyaratahu, kulit kepalanya. Tatkala Nabi sudah merasa bahwa air sudah merata di kulit kepalanya, karena Nabi kan dulu rambutnya panjang, jadi Nabi sela-sela. Nah, begitu Nabi setelah beliau merasa airnya sudah sampai ke kulit kepalanya, baru afadha alaihil ma, beliau menyiramkan air ke atasnya. Kemana? Ke kepalanya. Thalatha marrat,
3 kali. Tsumma ghasala sa'iri jasadih atau jasadihi. Kemudian setelah itu baru beliau mengguyurkan air mencuci seluruh tubuhnya. Nah, ini kaifiat mandi junub. Pertama apa? Mencuci tangan. Ya. Nanti dijelaskan di hadits Maimunah, beliau mencuci tangan 3 kali. Kalau di sini kan mutlak. Di sini tidak disebutkan. Mencuci tangan berapa kali? Yang penting mencuci tangannya. Kemudian setelah itu baru berwudu dengan wudu salat yang sempurna. Sampai mencuci kedua kakinya. Kenapa kita sebutkan ini? Karena di hadis Maimunah disebutkan Nabi mencuci anggota wudu dan mengakhirkan kaki. Setelah beliau berwudu, apa yang dilakukan? Menyela rambutnya. Ya, menyela rambutnya dengan jari-jari beliau dengan kedua tangannya. Nah, sampai apa? Sampai merasa air itu telah menyentuh kulit kepala. Baru setelah itu yang keempat apa? Menyiram kepala. Setelah itu baru menyiram air ke seluruh tubuh. Ya kan? Paham gini? Jadi berapa tata cara? 5. Mencuci tangan, berwudu dengan wudu salat yang sempurna, menyela-nyela rambut, tentunya dengan air ya. Menyela-nyela rambut. Kemudian kalau sudah dipastikan air merata ke seluruh kulit kepala, baru kepala disiram 3 kali. Baru setelah itu baru mandi. Mau pakai sabun apa segala macam terserah. Ya. Dalam hadits ini faedah jelas. Pertama, wajibnya mandi junub. Disyariatkannya mandi junub untuk orang yang junub. Diisyaratkan bahwa atau disyaratkan dengan hadits yang setelahnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid." Aku dulu pernah mandi bersama Rasulullah. Ya, mandi bersama Rasulullah dengan menggunakan satu ina. Ya. Rasulullah dengan Aisyah suami istri. Ya, sebab yang paling jelas yang menyebabkan suami istri itu mandi apa? Karena junub. Menunjukkan bahwa orang yang junub disyariatkan baginya dan diwajibkan baginya mandi. Paham ini? Baik, ini jelas. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, ini tentang tata cara mandi junub juga telah jelas. Kemudian faedah berikutnya, bolehnya seseorang mandi atau suami istri ya, mandi dari sumber air yang sama. Syahidnya di hadits yang kedua ini, min ina'in wahid, dari satu bejana yang sama. Nagtarifu minhu jami'a, kami menciduk darinya bersama-sama. Paham ini? Ini di antara faedah hadits. Baik. Kemudian juga tata cara mandi junub ini yang disebutkan oleh Aisyah namanya tata cara mandi junub yang sempurna. Ya, al-ghusl al-kamil. Kalau yang datang dari hadits, ya, kalau datang di hadits yang lainnya, itu namanya al-ghusl al-mujzi. Ya. Mandi yang mencukupi. Itu akan datang nanti dalam hadits Ummu Salamah. Beliau hanya diperintahkan menyiram kepalanya 3 kali, kemudian menyiram tubuhnya sampai meratakan air ke seluruh tubuhnya. Ini namanya mandi yang mujzi, yang cukup. Tidak perlu berwudu, tidak perlu menyela-nyela kepala. Nah, ini kembali ke definisi awal tadi. Yang kemarin kita sebutkan bahwa al-ghusl itu apa? Meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, jadi rukun dari mandi junub itu sebenarnya cuma ada 2. Pertama niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Makanya kalau ada orang yang celupkan dirinya langsung ke kolam berenang, atau misalnya orang yang tinggal di pinggir laut, buka jendela langsung loncat turun ke air, kapan dia niatkan untuk mandi junub, terangkat hadasnya. Cukup. Ya, cukup. Baik.
Ini diantara faedah dari hadits. Kemudian faedah janibiyah, faedah yang memang sebenarnya tidak masuk dalam inti pembahasan kita, tapi ini juga penting. Bolehnya seorang suami istri itu saling melihat satu sama lain dan mandi bersama. Ya, jangan sembarang dipikir ya. Anak muda ini bahaya. Taib. Paham ini? Tidak ada yang perlu ditanyakan? Hah? Apa itu? Ah. Hah? Hmm. 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 Apanya itu? Ah. Ah. Allah, nanti kita panjang sekali pertanyaan itu. Kita akhirkan. Kan jangan sampai kita akhirkan ya, insyaallah. Oh. Hmm? Apa yang terjadi nih? Apa yang terjadi nih? Ini orang yang dengar rekaman nanti nih kaget-kaget dia. Gempa kayaknya. Sudah? Baik. Masya Allah. Jazakumullah khair Abu Zakaria. Allah yajzika khaira. Hadits berikutnya an Maimunah bintil Harith zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu'a al-janabati فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. Dari Maimunah bintil Harith, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia pernah berkata radhiyallahu taala anha, dia pernah meletakkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu. Sudah lewat ini faedah tentang wudu dan wudu. Apa kalau wudu? Perbuatannya. Kalau wudu, alat yang digunakan. Paham ini? Wudu, alat yang digunakan untuk mandi janabah, yakni air. Fa'akfa'a biyaminihi ala yasarihi marratain atau thalath. Nabi pun akfa, menuangkan air itu dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. 2 kali atau 3 kali. Maksudnya mencuci kedua tangannya. Kemudian setelah mencuci kedua tangannya, beliau mencuci kemaluannya.
Kemudian setelah mencuci kemaluannya, Nabi menepuk kedua tangannya ke tanah, ya, ke tanah, fil ard. Akan dijelaskan nanti manfaatnya, karena tanah ini dia punya sifat menghilangkan najis. Jadi gunanya Nabi SAW menepukkannya itu untuk menghilangkan sisa-sisa dari bekas cucian apa? Kemaluan beliau tadi. Paham ini? Nah, makanya beliau tempelkan ke tanah, tepuk ke tanah. 2 kali sampai 3 kali. Kemudian baru setelah itu Nabi berkumur-kumur, kemudian beristinsyak. Kemudian mencuci wajah dan kedua tangannya. Dira diitlaqkan untuk kedua tangan. Ini apa? Mencuci anggota wudu. Tsumma afadha ala ra'sihil ma. Tapi perhatikan di sini. Setelah Nabi mencuci sebahagian anggota wudunya, kumur-kumur, mengisap air, mencuci muka, dan mencuci kedua tangannya, Nabi tinggalkan mencuci kakinya. Kata Maimunah, Nabi langsung apa? Mengalirkan air ke kepalanya. Berarti dia cuci kaki atau tidak? Enggak. Setelah beliau alirkan air dari atas kepala beliau, baru Nabi mencuci seluruh tubuhnya. Setelah itu, baru kata Maimunah, tanaha, Nabi bergeser sedikit. Faghassala rijlaihi, baru Nabi mencuci kedua kakinya. Ini bedanya dengan riwayat Aisyah. Perbedaan pertama dari sisi cuci tangannya di sini. Di sini diqaid dengan jumlah tertentu bahwa beliau mencuci tangannya 2 sampai 3 kali. Kalau di hadits Aisyah dia mutlak, tidak tahu berapa kali. Nah, maka hadits ini bisa kita katakan mengqaid yang mutlak. Mengkhususkan tadi yang mutlak. Bahwa yang diinginkan di hadits Aisyah mencuci tangan di situ sebanyak 3 kali, 2 sampai 3 kali. Dan yang perbedaan kedua cara berwudunya. Kalau di hadits Aisyah, Nabi SAW berwudu dengan wudu yang sempurna. Kalau di sini Nabi berwudu cukup sampai mencuci kedua tangannya. Baru kemudian beliau apa? Tinggalkan kakinya. Nanti setelah beliau mandi baru beliau cuci kakinya. Paham ini? Ini perbedaannya. Fa'ataitu bi khirqatin falam yuridha. Setelah itu aku pun datang membawakan handuk. Khirqah itu handuk. Ya. Falam yuridha. Tapi beliau menolaknya. Beliau tidak mau. Faja'ala yanfudul ma'a biyadihi. Beliau ingin membiarkan air itu mengalir di tangan beliau. Taib. Hadits ini sama dengan hadits sebelumnya. Persis. Yang menunjukkan disyariatkannya mandi junub. Plus ditambah dari itu tata cara mandi junub. Hanya saja ada beberapa perbedaan antara hadits ini dengan hadits yang sebelumnya. Yang pertama yang kita sebutkan tadi, bahwa di hadits sebelumnya disebutkan bahwa cuci tangan mutlak, tidak diikat dengan beberapa kali. Datang pengkhususannya di hadits ini, bahwa ternyata yang diinginkan dengan cuci tangan itu sebanyak 2 sampai 3 kali. Kemudian juga di hadits Aisyah tidak disebutkan tentang mencuci kemaluan. Nanti dijelaskan di dalam hadits Maimunah. Ya, sebelum Nabi SAW mencuci anggota wudunya, beliau mencuci kemaluannya. Baik. Kemudian perbedaan yang ketiga sama dengan yang kita sebutkan tentang wudu. Di hadits Aisyah disebutkan sempurna, namun di hadits Maimunah disebutkan bahwa Nabi mengakhirkan mencuci kaki. Taib, dan faidah yang terakhir juga menunjukkan bahwa mandi junub
itu bisa digunakan sekaligus untuk mengangkat hadas besar dan kecil. Ya. Mandi junub itu digunakan untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Baik. Kita ambil satu hadits lagi dari Abdullah bin Umar. Beliau pernah bercerita bahwasanya Umar bin Khattab, ayahnya radhiyallahu taala anhu, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junub?" Apakah boleh salah seorang di antara kami yarqud, tidur, ya, wa huwa junub, waw haliyah, dalam keadaan dia junub. Jelas ya? Di sini menjelaskan hukum tentang bagaimana hukum seseorang yang junub, apakah boleh dia tidur dalam keadaan junub atau tidak. Kata Nabi SAW, "Na'am, boleh seorang itu junub dan tidur dalam keadaan junub. Seorang itu tidur dalam keadaan junub, tapi dengan syarat, idza tawadda'a ahadukum, kalau dia berwudu sebelum tidur." Paham ini? Nah, syahidnya hukum tentang orang junub, apakah boleh dia tidur dalam keadaan dia junub? Jawabannya boleh, tapi dengan syarat. Harus dalam keadaan dia berwudu. Bukan berarti dengan wudu itu menghilangkan junubnya, enggak, tapi meringankan. Paham ini? Karena tidur dalam keadaan kita berhadas itu tidur yang makruh, dibenci dalam syariat. Ya, paling tidak dipersyaratkan bagi seseorang untuk berwudu. Ini untuk biasa suami misalnya yang menjama istrinya di malam hari. Ya, kemudian setelah itu dia capek mau tidur. Apakah boleh dia tidur? Ya tentu yang paling afdolnya dia mandi. Ini yang paling afdol. Tapi kalau dia tidak mampu, sudah capek, maka hendaknya dia berwudu untuk meringankan hadasnya. Baik. Masih bisa satu hadis kayaknya. Kita akhirkan saja. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.